Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-mukarramun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih menyayangi kita. Allah masih mencintai kita dengan memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara menunaikan kewajiban kita selaku hambanya, yakni menunaikan salat Jum'ah. Alhamdulillah, kita selalu sertakan kesyukuran kita dengan berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini, pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa sesering mungkin selawat itu kita sampaikan kepada Rasul. Terlebih bulan ini kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal yang disebut pula oleh kalangan kita sebagai bulan Maulid, di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tepatnya sekarang kita telah memasuki tanggal 20 Rabiul Awal. Alhamdulillah, melalui mimbar ini akhirnya khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan hadirin sekalian untuk memaksimalkan kesyukuran kita dan memaksimalkan bentuk wujud cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikhtiarkan sekuat tenaga pikiran kita untuk terus meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirihi wajtinabu nawahihi, itulah pengertian secara sederhana yang diberikan oleh ulama akan arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita bertanya atau sebaliknya kita sedang ditanya, seberapa besar Allah memberikan atau mencurahkan rahmat kepada kita, seberapa besar Allah mencintai kita, sungguh pertanyaan itu tidak patut untuk kita pertanyakan, karena betapa kasih sayang Allah itu curahkan kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, bil khusus lagi kepada orang yang beriman, sangatlah banyak. Sekalipun itu hanya setetes air di tengah lautan, akan rahmat Allah curahkan ke dunia ini, kita tidak akan pernah mampu membalas betapa banyak. Kita ukur pada diri kita saja, bagaimana mata ini bisa melihat, bagaimana telinga ini bisa mendengar, bagaimana tangan ini bisa meraba, bagaimana kaki ini bisa melangkahkan. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, wujud kasih sayangnya kepada kita begitu besar. Kalau seandainya ditanya kembali bagaimana cintanya Rasul kepada kita, bil khusus sekalipun Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, sebagai penyebar rahmat kasih sayang di jagat raya ini, bil khusus kepada orang-orang yang beriman, betapa cinta Rasul itu kepada orang-orang yang beriman kepada Rasul luar biasa. Rasul pernah bersujud
sejadi-jadinya dengan meluarkan tetesan air matanya, sampai arsy-Nya Allah pun bergetar, sehingga malaikat pun mengadu, ada apa terjadi gerangan kepada sang kekasih Allah Muhammad SAW. Sujudnya begitu lama sampai meneteskan air mata. Ternyata tidak lain dan tidak bukan sedang memikirkan kita semua, sedang mengkhawatirkan kita semua, bagaimana kondisi umatku kelak di yaumil akhir. Bahkan sampai menjelang ajalnya cinta Rasul kepada kita, tidak dia menanyakan di mana sang buah hatiku Siti Fatimah, di mana sang kekasihku Siti Khadijah, di mana sang pamanku Abu Thalib berada. Tetapi yang lagi-lagi yang dipikirkan saat menjelang wafatnya Rasul, ummati, ummati, ummati. Betapa besar cinta Rasul kepada kita. Lalu kalau kita ditanya misalkan bagaimana cinta sahabat terhadap Rasul, jangan pernah tanyakan seberapa besar cinta sahabat terhadap Rasul. Hadirin sekalian, para sahabat dan para keluarga dari sahabat Rasul luar biasa cintanya kepada Rasul, karena memang beliau berinteraksi langsung dengan Rasul Muhammad SAW. Dia hidup semasa dengan Rasul Muhammad SAW, mengikuti setiap majlis dan nasihat yang keluar dari Rasul Muhammad SAW. Interaksinya setiap saat dia bertemu dan melihat Rasul Muhammad SAW, sehingga betapa cintanya para sahabat terhadap Rasul Muhammad SAW. Jangankan seorang ayah, jangankan seorang anak muda, jangankan seorang anak, jiwa raganya dia perjuangkan demi membela ajaran Rasul Muhammad SAW di medan jihad. Bahkan seorang istri pun melupakan anaknya yang telah wafat di medan jihad. Ketika perang Uhud terjadi, ketika berita buruk terjadi di kalangan umat Islam telah terjadi kekalahan saat perang Uhud terjadi, sampai sang Nabi pun patah giginya saat peperangan itu. Terdengar cerita kabar itu oleh seorang perempuan, padahal di samping terdengar cerita kekalahan, Rasulullah menderita patah tulang akan giginya, dan juga keluarganya meninggal, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Tetapi yang dia pikirkan bukan itu. Yang dipikirkan di mana Rasulullah, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Itu yang dipikirkan. Anak istrinya, suami istrinya lebih dicintai daripada Rasul Muhammad SAW. Itulah para sahabat. Yang akhirnya, kalau pertanyaan berikutnya kita tanya kepada diri kita masing-masing, seberapa besarkah cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW? Betapa sering kalikah kita bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW? Betapa banyak akan aktivitas sunnah Rasulullah yang pernah kita amalkan? Betapa besar harta benda kita sedekahkan untuk agama Islam ini? Kembali kepada diri kita masing-masing. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, paling tidak untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW, kalau ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mencintai Rasul Muhammad SAW. Sehingga di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Muyassar menyebutkan, "Qul ya Muhammad", ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha", katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, wahai Muhammad, fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallaha ay haqqan. Kalau engkau ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh, secara benar-benar engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni ay amanu zahiran wa batinan. Mengikutilah aku, berimanlah kepadaku secara zahir maupun batin. Batin kita harus mempercayai Allah dengan mengamalkan segala ajarannya.
Arkan anggota badan ini pun harus kita amalkan sekuat tenaga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW, maka keniscayaan bagi kita Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Paling tidak kami simpulkan ada 3 cara, ada 3 model, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar ada rasa cinta ini terpatri di dalam hati sanubari kita terhadap Rasul Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus mau menyediakan waktu untuk mengenal Rasulullah lebih dekat dengan cara membaca sirah nabawiyah, dengan cara mempelajari cerita kehidupan kehidupan Rasul Muhammad SAW, entah dengan membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, entah itu kitab Ibnu Hisham atau Husain Haikal dengan hikayat Rasul Muhammad SAW, atau kita berjanji sekalian kita baca sejarah Rasul, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Maka sering kita mendengar pepatah, tidak sayang kalau kita tidak kenal, kita sayang karena kita kenal. Bagaimana akan tumbuh rasa cinta ini kalau kita tidak mengenal siapa sosok pribadi dari Rasul Muhammad SAW itu? Lalu yang kedua, hadirin sekalian, paling tidak untuk menumbuhkan rasa cinta ini sebagaimana seorang anak manusia yang sedang saling mencintai pasti saling menyebut satu antara sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Entah ketika makan pasti ingat, ketika tidur pasti ingat, ketika sendirian pasti ingat. Maka begitupun kita, kalau kita meraku cinta kepada Rasul, setiap saat kita harus ingat Rasul dengan cara menyebutnya, dengan cara mendoakannya, yaitu dengan cara berselawat kepada Rasul Muhammad SAW. Sehingga Nabi pun terkait dengan fadilah salawat ini sangatlah banyak keutamaan akan membaca salawat, dan bahkan salawat yang dicontohkan oleh para alim ulama kita, para hukama kita, banyak sekali salawat-salawat yang para alim ulama memberikan contoh. Ada namanya salawat Jibril, ada namanya salawat dan lain sebagainya. Ayat minimal kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sesering mungkin, sehingga Nabi Muhammad SAW awalan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling dekat bersama aku kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini momen yang paling tepat, masih dalam bulan Maulid, kita harus sesering mungkin bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, agar rasa cinta ini bisa tumbuh terhadap pribadi Rasul Muhammad SAW dalam hati sanubari kita, Rasul di dalam hadisnya menyebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, kelak keniscayaan bagi dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekuat tenaga pikiran kita pun harus mau menjalankan segala sunnah Rasul, segala bentuk kepribadian Rasul, segala bentuk ucapan Rasul, segala bentuk hal ihwal terkait dengan perilaku dari Rasul Muhammad SAW. Bahkan hamiyahnya Rasul kita harus mampu hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hamiyah ini adalah keinginan Rasul yang Rasul Muhammad SAW belum praktekkan atau contohkan kepada kita. Kelak kalau aku panjang umur, aku akan melakukan puasa sunnah ini. Ternyata Rasul Muhammad SAW tidak sampai usianya tahun depan dan amaliyah itu tidak dilakukan, tapi itu hamiyah, dan itu bagian dari sunnah yang harus kita mampu hadirkan di tengah-tengah dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita sudah menghadirkan dalam perilaku ibadah kita segala hal sunnah Rasul Muhammad SAW,
maka kita wajib berhak mendapatkan cinta Rasul Muhammad SAW. Sehingga doa yang terkadang sering diucapkan oleh sang pembaca doa, waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahlihi syafaatihi. Mudah-mudahan akhirnya kita kelak menjadi umat pilihan Rasul Muhammad SAW di yaumil mahsyar, yang akhirnya memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib yang dapat sampaikan, semoga ada manfaat dan hikmahnya untuk diri kita masing-masing dalam mewujudkan betapa besar cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala azza wa jalla man qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.